kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vicky yang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, memberikan kesaksian via Zoom karena protokol kesehatan tak memungkinkannya untuk hadir di ruang sidang. Dua kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah dan Marlon Sius Sihaloho, berjibaku menyampaikan poin-poin yang menjelaskan mengapa eksepsi atau nota pembelaan Vicky patut dikabulkan. Sayangnya, eksepsi yang disampaikan minggu lalu itu ditolak jaksa penuntut umum. Usai sidang, Ramdan dan Baby, adik Vicky, mengungkapkan perasaan mereka di depan awak media. Iya, karena ini kan permasalahannya nih, Vicky berada di Rutan Salemba dan kami berada di pengadilan. Secara teknologi memang kita belum mampu untuk menghadirkan satu sajian sidang secara secara online. Kami akan melakukan tes swab maupun tes uji daripada COVID supaya bisa dihadirkan, supaya perjalanan sidang ini maksimal. Vicky mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu menyampaikan keinginan-keinginannya secara di depan persidangan. Kalau untuk proses hukum kan kita lagi berjalan ya Bang, tetap kita harus ikutin. Gitu. Meski kecewa, Ramdan dan Baby optimis bisa membalikan keadaan pada sidang Rabu 12 Agustus mendatang yang beragendakan putusan sela. Ramdan yakin bukti-bukti dan sejumlah saksi yang akan ia hadirkan bisa meringankan kliennya. Menurut Ramdan, fakta bahwa Vicky masih berstatus suami sah saat menggerebek Angel Elga bersama Vicky Alman pada 19 November 2018 silam tak bisa dibantah oleh dalil manapun. Hanya saja, jaksa penuntut umum berpendapat lain. Pasalnya, pada akhir Maret 2018, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah mengabulkan gugatan cerai Vicky terhadap Angel. Sejak menggugat cerai Angel, Vicky juga sudah keluar dari rumah yang ditinggali Angel di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun karena dalam tempo 6 bulan sejak gugatan cerainya dikabulkan, Vicky tak juga membacakan ikrar talak. Perceraian Vicky Angel dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 29 Oktober 2018. 20 hari kemudian, meledaklah drama penggerebekan itu. Lalu benarkah Vicky mendapat dukungan dari media infotainment yang pernah meliput drama penggerebekan itu? Pokoknya terima kasih selama ini sama anak media juga, terima kasih banget yang udah kasih support, terutama buat teman-teman media. Ada dua kemungkinan, ketika memang diterima ya kita puji syukur alhamdulillah, kalau memang tidak diterima ya kita berlanjut pada tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan saksi dan alat bukti. Ya, hampir sebulan Vicky menghuni Hotel Prodeo, Baby lah yang menjaga anak-anak Vicky. Ya paling soal anak ya, karena kan anaknya sama Baby di rumah. Jadi anaknya Kak Vicky kan ada 6, terus yang sama Baby 3 gitu, sama Bella juga. Jadi bener-bener dibagi, harus kerja, harus ngurusin anaknya gitu. Ya makanya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kayak penangguhan penahanan itu bisa dikabulkan gitu. Karena seperti apapun Kak Vicky kan ayah dari seorang anak yang bener-bener tetap harus menafkahi gitu. Suara-suara sumbang dari keluarga dan kuasa hukum Vicky yang seolah menudingnya sebagai istri yang tak setia tak membuat Angel Elga malu. Ia merasa telah berbuat benar dengan melaporkan Vicky atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pengerusakan rumah. Laporan Angel membuat Vicky terancam 4 tahun penjara. Ya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Kami diberikan kuasanya khusus ya. Khusus itu bukan untuk peristiwa hukum yang menjerat Vicky saat ini. Itulah tugas kami. Saat ini diberikan surat tugas khusus agar supaya Vicky nanti sama-sama mendapatkan rasa keadilan atau rasa yang sama. Kalau Vicky pada saat ini jadi pesakitan, mungkin tidur di ruangan yang sempit dan terali besi, tidak menutup kemungkinan kami ditugaskan untuk memberikan hal yang sama dan rasa yang sama kepada siapapun
orang yang dianggap ya, harus merasakan hal yang sama. Di pengadilan yang sama, kemarin siang digelar sidang penyalahgunaan psikotropika yang menahbiskan Roy Kiyoshi sebagai terdakwa. Roy yang berada di RSKO Jakarta Timur juga mengikuti sidang lewat video Zoom. Pakar metafisika yang akrab disapa Dedek Roy itu tampil dengan rambut pirang model crew cut sesuai ciri khasnya. Presenter yang mengaku memiliki kemampuan indera keenam itu mengaku bersalah kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya dan saya berjanji untuk mengulangi lagi dan saya berjanji akan selalu kontrol para dokter dan selalu memberi obat dengan resep yang penting. Dituntut 6 bulan penjara, Roy berharap dirinya mendapat rehabilitasi atau berobat jalan. Edi Suryono, kuasa hukumnya, menyebut sang klien adalah anak berkebutuhan khusus yang punya kekuatan indigo atau bisa melihat makhluk tak kasat mata sehingga membutuhkan obat antidepresan untuk meredam bayangan buruk yang menghantui pikirannya. Karena indigo tak bisa disembuhkan, Roy membutuhkan keluarga agar ia bisa diarahkan menjalankan terapi yang lebih baik dan legal, tidak membeli dan mengonsumsi psikotropika secara sembunyi-sembunyi. Itu sejak kecil maka dia menerbitkan buku yang namanya Indigo, itu ada. Tapi menerbitkan buku tentang Indigo itu tentang pribadi dia. Yang sejak kecil ada bayangan tentang orang yang ngajak dia untuk nyakiti diri dia, ada macam-macam bayangan lah. Ya keluarnya cuma itu aja. Yang intinya ada orang yang ngajak dia untuk ya semacam untuk menyakiti diri dia. Ya pokoknya yang semacam untuk hal-hal yang di luar nalar manusia lah. Bang, untuk alasan Roy Kiyoshi membeli barang secara online saja sih? Ya itu tadi, karena dia takut. Karena kan ini lagi COVID. Kondisi COVID, dia takut untuk keluar rumah, takut untuk bertemu orang. Akhirnya ujungnya ya, dia coba-coba buka-buka online, ada itu, coba pesan itu gitu. Ya memang itu salah itu kan gitu. Nggak ada resep dokternya. Tapi dia punya resep dokter.